mikroskop refraksi. Beda lagi, saya akan fokuskan di polarizing microscope saja karena ini kan basic petrografi ya. Ini seperti yang kita lihat bagaimana ada binokularnya, ada kondensernya. Nah, polarizer ini adalah kasarnya dari banyak cahaya jadi satu cahaya yang tersalurkan ke atas. Saya nggak akan banyak bicara mengenai ini karena ini lebih ke praktek ya kalau pegang mikroskopnya langsung. Nah, seperti kita tahu kan ada di 4 batuan. Pertama sedimen, metamorf, dan beku, dan serta piroklastik. Nah, saya mulai dari, ini selama ini saya selalu membuat logika bagaimana cara berpikir saya ketika mendapatkan sayatan tipis. Saya pertama itu ingat paling basic itu adalah saya cek dulu di paralel dan cross nickel. Selalu itu, karena beberapa mineral itu nggak bisa kita tentuin cuma di cross aja atau di paralel aja. Jadi harus di dua-duanya. Nah, pertama kita cek dulu di perbesaran jauh, biasanya di perbesaran 4 kali. Baru kita ke zoom in, yang perbesaran 10 sampai 20 kali. Kadang kita perlu cek tanda optik. Tanda optik itu di perbesaran 40 kali. Jadi paling gampang itu kita cek dulu zoom outnya dulu. Dan jangan lupa cek di paralel dan cross nickel. Nah, kedua pola pikirnya adalah ini batunya tuh interlocking apa enggak. Kalau dia interlocking, kita cuma akan ketemu sama namanya batuan beku dan batuan metamorf. Kalau dia nggak interlocking, di dominan gelas, itu cuma batuan sedimen, batuan piroklastik. Nah, kalau batuan beku itu kasarnya kita cuma akan ketemu, ya deskripsinya adalah mineral, kristalinitas, fabrik, relasi, tekstur, dan tekstur khusus. Yang akan krusial di batuan beku itu adalah tekstur khusus. Nah, kalau batuan metamorf kita melihat menyerabut itu kita foliasi sebutnya. Sementara yang enggak itu menonfoliasi. Nah, sedimen kita tahu ada silisiklastik dan karbonat. Nah, kalau silisiklastik biasanya kurang lah fosilnya. Dan untuk karbonat sendiri fosilnya sangat tinggi. Piroklastik kita dominannya gelas. Nah, gampangnya membedakan sedimen sama piroklastik itu dari dominan gelas atau enggak. Kalau dia dominan gelas kita langsung piroklastik. Nah, baru kita bisa tentuin nama batuannya. Petrografi itu sebenarnya gampangnya adalah jam terbang. Jam terbang harus banyak-banyak depan mikroskop. Harus ketemu banyak sampel, harus ketemu sampel sedimen, harus sampel yang alterasi, harus sampel yang karbonat. Karbonatnya juga macam-macam karena karbonat sendiri kadang susah-susah sekali. Ya. Oke, sekarang apa aja sih yang harus ada di batuan beku yang kita deskripsi? Pertama itu yang basicnya adalah kristalinitas. Kristalinitas itu dia holokristalin atau hipokristalin. Kalau dia holo, dia dominated by kristal. Sementara kalau kita hipo, ada gelas nih. Ada beberapa gelas yang bisa terobservasi baik sebagai massa dasar atau bukan. Lalu ada fabrik. Fabrik ini kesempurnaan kristal kasarnya. Nah, kita kenal dulu di mineral optik atau di mineralogi itu namanya euhedral, subhedral, sama anhedral. Cuman kalau di petrografi, karena ini kumpulan mineral menjadi batu, nah kita istilahnya adalah vanadiomorfik untuk relasi sama euhedral. Hipidiomorfik kalau relasinya sama subhedral. Allotriomorfik kalau dia relasinya sama anhedral. Terus ada lagi tekstur. Tekstur ini kalau afanitik dia halus lah, dia yang lebih dari kurang dari 1 mm. Kalau vanerik itu vanerik itu bisa dibagi 3. Vanerik halus, medium, sama kasar. Terus porfiritik ini tuh ada yang gede sendiri, ada yang kecil. Dia nggak fair lah. Ada yang kuat sendiri gede, ada yang lemah, yang halus-halus. Nah, biasanya tekstur porfiritik itu dibagi 2. Kumulo itu tipikalnya dia numpuk-numpuk, biasanya plagioklasnya numpuk-numpuk. Kumulat dia kayak awan cumulonimbus itu kan dia numpuk-numpuk awannya. Nah, itu kumuloporfiritik. Sementara kalau dia misah-misah dan beda-beda tipe, ada plagioklas, ada mafic, itu namanya glomeroporfir. Oke, lalu ada relation, apakah dia sama atau beda. Itu sekilas tentang pola pikir bagaimana apa aja yang harus didescribe di igneous rock. Nah, hal krusial dalam mendeskripsi di batuan beku itu sebenarnya adalah tekstur khusus. Kalau udah tahu tekstur khusus, itu biasanya kita udah tahu, oh ini batuan asam, basa, atau di basa intermediate kadang-kadang teksturnya suka sama gitu. Misalkan kayak di granofirik atau di grafik, ini common di granitik, di asam yang plutonik. Granitik itu maksudnya adalah plutonik ya, berarti dia kasar-kasar gitu. Kalau kalian ketemu tekstur grafik,
grafik itu tekstur yang ngebentuk huruf, kayak huruf A atau V kalau kalian lihatnya. Di sini V. Kalau di granoviric itu tuh ada kayak menyerabut cuman diisi kuarsa. Nah, kalau pertit ini tuh ini mineral sanidin, potasium feldspar diisi sama plagioklas. Nah, ini juga common di granitik. Nah, mirmekitik juga sama, mirip-mirip sama granoviric, cuman kalau granoviric ini akan lebih kasar. Lalu ada intergranular sama intersertal. Kalau intergranular, nah saya akan nunjukin di sini. Pointer saya kelihatan ya. Jadi kalau intergranular itu mafic diapit sama plagioklas. Tapi kalau intersertal itu gelas diapit sama si plagioklas. Jadi bedanya cuma di tengah-tengahnya itu gelas atau mafic. Udah, itu aja. Lalu ada ophitic. Ophitic ini tuh mineral maficnya ditusuk-tusuk sama plagioklas. Kalau subophitic, jadi kasarnya belum mau masuk ke si maficnya. Nah, kalau ophitic itu udah masuk banget gitu loh ke si maficnya, plagioklasnya. Kalau poikilitik, itu tuh kita akan ngeliat, oh ini poikilitik, dia maficnya banyak yang ngambang-ngambang. Kita langsung tahu, oh ini poikilitik, oh ini bakal main di basa intermediate, kayak gitu. Trakitik biasanya di lava, karena dia mengalir kan. Tipikal mengalir lah, biasanya nunjukin aliran. Kalau hyalopilitik itu biasanya cuman plagioklas ngeriming gelas. Amygdaloidal biasa di basa, lava basaltik, ini juga vesikular. Cuma yang ngebedain ini dua-dua lubang. Kalau amygdaloidal ini diisi sama mineral. Nah, embayment meneluk yang lebih muda, makan yang lebih tua nih, sampai bikin teluk gini. Sorry. Nah, bikin teluk gini. Nah, ini biasa di batuan beku asam. Langsung tawan lah. Oh, ini asam, pasti si kuarsanya dimakan sama yang lebih muda lagi gitu. Kalau serpentin ini biasanya dia fluid related. Nah, ingat, kalau udah tahu microtexture, kalian tuh udah tahu bisa nentuin grup-grup mana aja gitu. Dan satu lagi, mineralogi. Pesan saya selalu microtexture, interlocking apa enggak, sama mineraloginya. Nah, kita coba di diorit atau microdiorit. Sekarang kita ingat, kalau deskripsi petrografi itu selalu lihat zoom out-nya dulu, baru zoom in-nya. Nah, ini saya ngambil di zoom out-nya supaya kita tahu ini saya dealing sama batuan apa? Igneous atau silsiklastik, karbonat kah atau apa? Halo, Mas Ivan. Ya. Bentar nih Mas, maaf ya, ini ganggu. Ini teman-teman masih ada yang masih nggak bisa lihat presentasinya Mas Ivan nggak ya? Soalnya ini ada beberapa temen yang nggak bisa lihat nih Mas presentasinya. Coba buat teman-teman yang nggak bisa, dipilih dulu. Ini ada di people, habis itu pilih yang presentation by Ivan Ibrahim. Nah, Oke, balik lagi. Sekarang kasarnya saya baru nerima satu sampel. Saya nggak tahu nih, saya nerima apa. Lalu saya langsung masukin tin section, saya di paralel nickel dulu, di zoom out. Terus saya langsung geser ke cross nickelnya di posisi yang sama. Jadi saya tahu, oh saya dealing sama batuan beku. Ini equigranular apa enggak ya? Menurut saya ini interpretasinya adalah equigranular, walaupun masih ada gelas-gelas. Gelas-gelas ini saya tunjukin, kalau gelas di nikel sejajar tuh dia titik-titik, tapi di nikel silang dia mati total. Nah, itu gelas. Kalau plagioklas, dia bentukannya khas. Dia ada kembaran. Kalian lihat ini ada kembaran, kayak garis-garis zebra Juventus gitu. Nah, ini plagioklas. Nah, mafic, dia nunjukin relief yang tinggi. Nah, untuk opak, bisa tunjukin di nomor 3, opak itu akan gelap di nikel sejajar dan nikel silang. Nah, untuk calculation-nya, misalkan saya punya, saya punya plagioklas, saya punya Feldspar misalnya nggak ada, kuarsanya dikit, terus ada maficnya klinopiroxen. Let's say saya kalkulasi kasarnya kuarsanya 4%. Terus klinopiroxennya 10, plagioklasnya 67, gelasnya 14, opaknya 5%. Nah, karena di dalam perhitungan dari UGS, biasanya kita itu kalau petrografi selalu
mengklasifikasikannya berdasarkan UGS. Banyak klasifikasi yang lain, tapi biasanya yang saya pakai ini berdasarkan pengalaman saya selalu pakai UGS. Kenapa? UGS ini selalu udah ngebedain antara batuan plutonik. Kalau dia vanerik kasar-kasar, dia equigranular, dia plutonik. Sementara kalau dia avanitik, dia udah volcanic rock nih. Nah, enak kan? Maksudnya udah kebagi dua grup. Kita balik lagi. Kalau yang tadi, ini kan ketahuan ya kasar-kasar, terus kuarsanya dikit, berarti kita antara intermediate sampai basa. Nah, makanya saya bilang langsung di sini diorit. Wah, ini kayak mungkin diorit nih. Tadi perhitungannya plagioklasnya 94% sekian, kuarsanya dikit, piroxennya banyak. Nah, saya klasifikasiin mungkin di sini. Oke, sekarang kita masuk ke sedimentary rock. Nah, sedimentary rock ini sebenarnya agak banyak. Sedimentary rock ini kita itu bermain di packing, roundness, grain size, sorting. Nah, grainnya ini kita bisa macam-macam, bisa kuarsa, bisa feldspar, bisa litik fragment. Litik fragment ini adalah hancuran batuan asal, bisa claystone, bisa metamorphic. Nah, lalu di semen ada matrix. Nah, juga ada kontak butirnya sendiri. Kontak butir ini dari yang ngambang sampai yang dia paling tight, sutur namanya. Makin lama kayak makin ketekan di sini poin, ketekan lagi di sini long, ketekan lagi di sini concave, convex, makin ketekan makin tight ini sutur. Untuk packing biasa grain supported, kemas tertutup, ininya kemas terbuka kalau matrix supported. Oke, sebagai contoh, nah biasa kita di nickel sejajar, nickel silang dulu, di zoom out. Nah, ini kita lihat, ini kontak butirnya adalah kontak butir yang udah mulai tight. Kenapa? Soalnya ini udah mulai masuk nih, grainnya 1. Kontak butirnya udah mulai masuk, concave, convex contact jenisnya, karena dia mulai masuk. Ada juga di sini sehingga saya ada sutur, karena dia bergerigi di sini. Kenapa? Loh mas, ini kayak bentukan satu grain aja. Oh enggak, ini beda. Kalian lihat bentukan warna-warnanya tuh beda. Nah, ini warna ini mau ini beda kan? Nah, ini polycrystalline kuarsa, sementara ini mungkin feldspar. Terus di sini ada porositas. Porositasnya kita bisa tahu, oh ini proses antar butir misalkan. Nah, kalau di sejajar itu tidak, dia terang banget, terus di silang terang banget, itu kuarsa. Nah, di sini ada bentukan kayak punya butir grain sendiri, dia itu namanya litik fragment. Nah, ini yang namanya saya temuin litik fragment. Nah, kita tekstural analisis sekarang. Bentukannya grain supported apa? Menurut saya ini adalah grain supported. Kenapa? Karena matriksnya itu sangat dikit, hampir nggak kelihatan. Nah, makanya saya bilang grain supported lah. Nah, grain contactnya ini kita lihat long contact di sini, long contact di sini, mulai concave convex, mulai tight di sini, bahkan sutur. Saya klasifikasi sampai sutur. Sortasinya gimana nih, Van? Oke. Sortasinya ini bisa terbilang medium sampai good. Tapi saya akan bilang ke dominan good. Kenapa? Karena ini relatif sama ukurannya. Nah, grain size-nya ini kebetulan saya ada pakai mikroskop yang langsung tembak, langsung ada ini ukurannya, skala. Saya ukur rata-ratanya itu dari yang terkecil sampai terbesar berapa. Gitu. Kalau kita tadi tahu kan, ada yang satu lagi namanya semen. Cuman semen ini nggak bisa di perbesaran dekat, di perbesaran paling jauh. Dia harus di zooming. Nah, saya bilang makanya semen determination itu sangat tricky. Dia harus di higher magnification. Untuk mendeterminasi semen itu, kita harus di zooming, terus kita lihat, dia ini antar butir, dia itu akan tegak lurus dari butirnya. Nah, dia itu di tepi-tepi butir. Semen itu bisa karbonat, bisa oxide, bisa juga silika, atau bahkan quartz overgrowth nih kayak gini. Contoh animasi dari quartz overgrowth. Dia biasanya sangat compacted, lalu dia tumbuh kuarsa. Bahkan feldspar overgrowth juga ada. Oke, saya lanjut ke contoh dari satu contohnya ya. Nah, ini dominan sebenarnya kalau kita lihat sayatannya, saya pertama akan, seperti ketika saya menerima sayatannya, saya akan bingung. Ini karbonat atau plastik. Tapi saya ngeliat, oh ini plastik.
Kenapa? Karena masih ada kuarsanya rame, feldspar-nya rame, kuarsa terutama, kuarsanya rame. Nah, tapi di sini emang forum besarnya sangat banyak. Contoh forum besar di sini, mungkin lepidosiklina mungkin di sini hadir gitu. Nah, dari situ untuk silsi klastik kita tentuin dulu nih, groupingnya dulu. Groupingnya apakah dia yang pure sandstone atau impure sandstone. Kalau dia di grup pure sandstone itu di grup A. Jadi normalize satu dulu perbandingan antara grain sama matrix. Kalau di grup B, ini impure sandstone pasarnya. Nah, untuk yang di grup C, itu adalah udah mudstone. Dia benar-benar matrix dominated sekali. Nah, hasil denormalisasi dan kalkulasi saya, ini dominannya, mungkin ini saya nggak bisa menampilkan yang zoom in-nya ya. Nah, zoom in-nya ini ada banyak sekali rock fragment, termasuk polycrystalline quartz, dan sangat sedikit sekali feldspar, sehingga saya akan mengklasifikasikannya sebagai laterite. Nah, saya akan masuk ke karbonat. Karbonat ini penting untuk penentuan macam-macam. Bisa reservoirnya. Kunci di karbonat ini misalkan adalah di fosilnya, fossil determinationnya. Jadi kalian bisa tahu dulu, ini bukan, dulu saya sempat salah waktu awal saya belajar petrografi. Saya pikir ini adalah matrix. Ternyata bukan, ini red algae, ini alga merah. Nah, baru yang tidak punya bentukan grain boundary kayak gini, seperti ini adalah matrix. Seperti itu. Kemungkinan, dan juga ini adalah large foram. Yang penting kalian tahu dulu, oh ini large foram, oh ini plantic foram, oh ini red algae. Nah, juga masih di karbonat pun masih ada opak kok. Itu nggak masalah, karena di karbonat secara pembentukannya sendiri kan dia mungkin di forif itu kebentur ombak, jadi masih wajar ada tiba-tiba ada si opaknya, atau kuarsa pun nggak masalah gitu. Oke, ini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Ini teman-teman sekali lagi tolong jangan ini ya, share screen ya. Ini Fauzi, maaf ya ini. Gimana? Gimana Mas Ivan, bisa lanjut? Oke, lanjut. Halo? Iya, lanjut Mas. Oke, sebentar ya. Ini kira-kira bisa di ini nggak ya? Tadi teman-teman ada yang nanya bisa di record atau enggak? Soalnya kalau kita biasanya nggak pernah mau record karena takutnya ada data perusahaan. Oh enggak, ini nggak ada data perusahaan. Oh, nggak ada data teman-teman. Jadi kalau ada yang mau record, monggo boleh di record aja. Sekarang boleh Mas mungkin bisa. Oke, lanjut lagi ya. Ini ada yang nanya nih Mas, bedain semen karbonat dan yang lain-lainnya gimana ya? Kalau kalau ini agak susah nih kalau semen karbonat. Semen karbonat sebenarnya gampangnya gini. Kalian di nikol sejajar itu akan bening. Bening sekali, akan bening. Cuman di nikol silang kalian akan nemuin warna-warna pelangi. Nah, itu mineralogi dari karbonat kalsit itu biasanya colorless di sejajar, akan dia pelangi warna-warna terang di nikol silang. Udah, itu. Ya. Oke. Buat teman-teman lagi yang mau nanya, dimatiin ininya ya, audionya. Terus ada lagi nih Mas yang nanya, litologi pencari indikasi adanya hidrokarbon gimana ya? Biasanya kalau dia dekat-dekat zona-zona hidrokarbon, selain dia medianya, berarti kan butuh media yang poros. Berarti kita dealing sama batuan-batuan yang poros. Nah, ini contoh yang saya tunjukin. Di sini ada porositasnya. Visual porosity ya, kalau di petrografi itu nggak bisa porositas sesungguhnya. Jadi visual porosity ini kelihatan. Satu. Kedua, biasanya ada juga kelihatan yang nunjukin dia di nikol sejajar sama nikol silang itu panjang gini, cuman Mas Ivan, sorry suaranya. Oh iya, oke. Halo, kedengeran? Udah, kedengeran. Oke, saya ulang ya. Kalau di zona pencari hidrokarbon, biasanya dia banyak porositas. Banyak porositas, seperti ini.
Tapi kalau di lalu dia itu biasanya suka ada karbon material. Jadi sepanjang ini dia itu diisi sama benda hitam panjang. Nah, benda hitam panjang itu biasanya karbon material. Nah, itu ciri dari si dekat dengan karbon. Kayak gitu. Kedengaran jelas tadi? Saya jelas sih, teman-teman. Monggo, gimana yang R Pratiwi tadi yang tanya? Jelas kira-kira? Oke, masih belum ada ini. Ada lagi nih Mas yang nanya, kalau untuk batuan beku, tadi kan strukturnya khusus seperti fasikuler, amigdaloidal, dan yang lain sedikitnya. Apakah ada petrografi terlihat jelas? Jelas, sangat jelas. Kalau dia amigdaloidal sendiri misalkan, dia itu akan jelas. Kalau praktiknya apa gitu. Jadi saya pernah dapat praktiknya bagus kan. Terus intergranular itu juga jelas. Biasanya sangat jelas itu ovitik, dia basic itu pasti akan terlihat jelas di sayatan tipis. Oh, ada yang nanya-nanya, boleh nggak dijelasin ulang yang bagian struktur? Sorry, bentar, saya baca dulu. Struktur khusus pada batuan beku. Emang sih Mas, mungkin bisa dijelasin ulang karena tadi suara mic-nya emang agak keresek-keresek sih Mas. Oke, saya coba jelasin ulang ya yang di tekstur khusus batuan beku ya. Mungkin secara singkat aja suaranya tadi agak keresek-keresek. Oke. Nah, jadi yang di tekstur khusus batuan beku ini ada grafik ini dia bentuknya graf atau tulisan. Graf itu kalau kalian nemu di sayatan, biasanya di batuan itu ada kayak bentukan huruf V atau A. V atau A. Nah, itu graf. Kalau granofirik itu biasanya dia feldspar sama kuarsa itu tumbuh barengan mirip sama mirmekitik ini berdua. Cuman di granofirik ini dia lebih kasar. Nah, ini dua ini sangat ada sebagai penciri. Sorry Mas, ini Ilham Wahyudi, tolong di mute ya. Nah, ini yang suaranya masih keluar, di mute dulu. Maaf, karena jadi suaranya Mas Ivan nggak kedengeran begitu jelas. Oke, bisa lanjut Mas. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini untuk yang pertit ini itu dia tumbuh bareng antara si feldspar, potasium feldspar, ini yang gede, sanidin, sama plagioklas di dalamnya. Nah, ini juga tipikal granitik. Nah, untuk intergranular intersertal, dia tipikal basaltik sampai intermediate. Sering kok ada di intermediate. Jadi kalau intergranular intersertal ini berarti dia ada yang ngejepit, ada yang dijepit. Nah, yang ngejepit ini adalah si plagioklas. Yang dijepit ini kalau intergranular mafic mineral, kalau intersertal yang dijepit itu adalah gelas. Nah, kasar gitu. Lalu ada ovitik. Ovitik ini juga di basa sampai intermediate. Kalau di ovitik ini, dia itu ovitik itu langsung nusuk masuk banget gitu ke si mafic. Sementara kalau subovitik itu dia baru setengah mau masuk. Kalau poiklitik ini basa sampai intermediate juga, cuman mafic mineralnya ini dia mengambang, nggak beraturan, nggak nunjukin pola kayak gini itu nggak ada, dia ngambang aja gitu. Kalau trakitik saya loncat aja ke trakitik karena yang paling khas ini trakitik itu kalau kalian nemu trakitik lava basaltik atau apa yang ngalir, nah ini nunjukin banget nih dia akan menunjukkan satu pola aliran. Kalau vesikuler biasanya dia nunjukin lubang-lubang. Oh, ini kita langsung tahu. Oh, ini lubang. Ini vesikuler. Kalau lubangnya diisi sama mineral, amigdaloidal. Sesederhana itu. Ini saya nunjukin yang sering-sering aja ya, biar kita langsung cepat aja. Nah, lalu embodiment. Embodiment ini kalau kita di batuan volkanik yang asam. Jadi kuarsanya dimakan
Nah, kasar gitu. Kuarsanya dimakan, dia membuat pola meneluk, bikin teluk gini, kayak teluk-teluk Ancol gitu. Nah, ini pola meneluk itu ada di batuan felsik. Nah, kalau serpentin ini bentukannya dia kayak pagar gitu biasanya. Dia bentukan pagar. Bentukan pagar itu biasanya ada di serpentin Ultra Mavic biasanya. Nah, itu ada yang mau ditanyain lagi? Ini lalu ada yang ciri-ciri khas Titanic gimana? Sorry. Yang ciri-ciri mengetahuinya gimana ya? Ciri-ciri mengetahuinya. Ciri-ciri mengetahuinya. Jadi team section ini sebenarnya pertama kalau saya saya belajar team section itu emang nyamain sama literatur. Kasarnya gitu, saya nyamain sama literatur. Terus dan kalau team section ini kekurangannya itu kan dia sectional. Jadi saya ngeliat di bagian kirinya sayatan, mungkin bisa jadi Tika ngeliatnya di bagian kanan sayatan. Saya dapat tekstur embodiment. Saya bilang, oh ini enggak, ini akan sangat asam, sangat batuan beku asam. Kenapa? Saya dapat si embodiment-nya. Tika pas nganalisa di kanan, oh nggak ada mas, ini nggak ada embodiment, saya nggak nemu. Bisa aja nih si piroklastik malah. Oh gitu. Jadi karena kekurangan petrografi itu sangat kualitatif dan dia itu sectional gitu. Jadi emang jam terbang dan melihat secara keseluruhan dari sampel itu perlu. Gitu. Oke. Ada lagi nanya. Ini untuk aku bacain yang dulu ya, untuk batuan beku dulu ya. Jadi biar Mas Ivan nggak boleh balik lagi. Nah, bagaimana kalau kita tahu untuk mineral batuan beku yang ada membawa emas, pencirinya apa ya? Nah, kalau batuan beku emas, nah gini, kalian misalkan exploration geologist-nya, saya ngambil sampel dari ore, saya nerima sayatan head grade-nya itu saya sayat. Cuman kalau sayatan tipis batuan beku, ya kalau dia mineral biji, saya nggak akan main di polarisasi. Yang saya lihat sekarang, saya pilih sekarang ini pakai mikroskop polarisasi. Sementara kalau dia mineral biji, dia itu pakai mikroskop refraksi. Nah, gitu. Cuman kalau kita buat sayatan tipis biasa, buat indikasi awal aja, kita bisa tahu, oh, pertama granit. Jelas lah ya, granit. Terus kuarsanya banyak. Terus mineral-mineral yang sering ngebawa si gold itu apa? Misalkan kita ketemu copperite ada, dia chalcocite aja misalkan dia copper gold, misalkan copper gold, maka dia chalcopirit ada, copperite ada, chalcocite ada, digenite ada, enargite ada, kayak gitu-gitu. Jadi lihat di mineralnya. Halo, sedang saya. Halo, ya. Ya, ada yang nanya nih kalau timah. Nah, kan kita tadi Mas Ivan sempat bahas nih batunya tuh granit. Nah, kalau timah itu gimana ya? Kan nggak semua granit mengandung timah. Kalau nggak salah ada yang tipe 1, tipe I dan tipe S tuh, bisa dijelasin nggak ya? Kalau itu kan ya beda aja. Saya akan coba jawab berdasarkan apa yang pernah saya dapat aja ya. Sampel yang pernah saya dapat ya. Kalau dia tipenya itu kan mineraloginya satu. Terus timah itu misalkan dibawa sama kriteria kalau dia emang dari asainya udah tinggi, jadi ini udah advancing. Jadi kita butuh data pendukung chemicalnya. Kalau emang dia tinggi, dia mineral pembawanya tuh akan kelihatan. Cuman kalau dia nggak tinggi, kita nggak akan nemu. Even kayak tadi gold juga nggak akan nemu gitu. Sayatan tipis petrografi kasarnya cuma pengenalan awal aja. Jadi kalau untuk yang kita bisa tahu tipe I atau tipe F itu emang ada lebih advance-nya ya? Iya. Biasanya pakai apa sih Mas? SEM gitu nggak sih? Saya bisa, XRF sama XRD juga bisa. XRD bisa ya? Bisa, XRD bisa. Ya, bahkan saya juga kadang butuh XRD kok. Saya belum pernah sih kalau
XRD untuk beku, biasanya untuk clay ya, clay mineral gitu. Oke, ini banyak banget yang nanya, tapi saya bingung harus bahasnya gimana, Mas. Ini ada yang nanya fasikular dan vagi, bedanya gimana ya? Kalau ini mungkin fagi di batuan beku itu saya agak kurang paham ya. Jadi emang di batuan beku itu ada fagi juga, cuman beda sama faginya karbonat. Kalau vesikuler, nah itu yang saya pahami dari sejauh ini, itu vesikuler itu yang berlubang-lubang aja. Kalau fagi saya jujur aja buat igneous rock saya emang kurang paham gitu. Biasanya kalau untuk petrografi yang ngejar ore emang dia carinya yang tekstur-tekstur khusus kuarsanya ya, yang fagi, quartz kayak gitu-gitu dia. Itu mungkin dari situ aja. Kalau bedanya sama Korea? Korea itu sebenarnya tipikal dari yang bentukan lubang-lubangnya aja. Nah, mungkin yang Korea ini saya agak lupa ya. Kalau intinya sih adalah lubang-lubangnya aja gitu. Mungkin nanti bisa saya tampung dan saya jelasin lagi di luar waktu. Boleh. Berarti nanti akan ada season selanjutnya ya, Mas ya. Amin. Ini teman-teman banyak banget yang nanya, karena ini materinya menarik banget, tapi berhubung waktunya terus berjalan, materi makin banyak, masih banyak juga. Kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Ditampung dulu, saya tanyain lagi ke Mas Iva. Monggo Mas, boleh lanjut? Tadi terakhir di karbonat. Oke, di karbonat. Nah, karbonat ini sebenarnya saya langsung keloncat ke sini ya. Karena terakhir di sini karbonat itu sayatan itu penting. Kenapa? Kadang dari analisa wireline aja interpretasinya tuh beda-beda. Satu, dari core juga beda-beda. Kedua, dan sayatan ini sangat pengaruh ketika kita menentukan diagenesis. Kenapa diagenesis ini cuma ada di sayatan sama SEM? Kelihatan di yang tipis-tipis gini. Kalau di core itu cuma kadang kalian cuma nemu lubang, semen. Semen pun sangat susah gitu. Nah, porositasnya juga bisa kelihatan dari sini. Untuk karbonat itu dulu ada yang namanya klasifikasi Dunham. Lalu klasifikasi Dunham ini tadinya di sini tuh yang autochthone itu bone stone. Cuman sama si Abrikovan dia dimodify. Nah, dia jadi ada foldstone, redstone, bevelstone, bindstone, sama frapestone. Jadi dari bentukan si koralnya. Nah, kasarnya kan ibunya itu si koralnya. Nah, bone stone itu kalau kelihatan, kalau kasarnya kalau saya nemu sampel, terus saya lihat, wah ini koral semua, langsung saya klasifikasiin aja, bone stone selesai, gitu. Terus saya lihat matrix semua, oh ya udah ini mudstone aja harus selesai gitu. Terus mulai ada fosil-fosil dikit nih, mungkin ini pecahannya si large foram, oh ya udah nih whitestone aja. Nah ini mungkin agak rame dikit, ada si red algae-nya dikit, oh ini mungkin bisa blackstone to whitestone gitu. Atau udah rame banget kayak gini, ya di greenstone aja gitu. Nah ini juga penting pengenalan aja buat porositas di karbonat. Ada tadi ada fagi kan, terus dia yang manjang faginya channel, ada fracture. Nah kalau porositas itu sebenarnya di karbonat itu dari fracture dia larut jadi channel kayak gitu. Ada juga yang moldic, fenestral, dan sebagainya. Nah ini contoh-contoh semen. Tadi kan ada yang nanya semen karbonat ya. Nah semen karbonat tuh nggak segampang kayak silika klasik, cuman oh ya silikanya bisa kuarsa, feldspar atau clay. Nggak, karbonat itu agak ribetnya dikit. Itu dia bentukannya ada. Dia bentukan ikon, agak ngotak-ngotak dikit nih biasanya kalsit. Ada isopach, ada fibrous itu menjarum. Nah biasanya aragonite. Ada bladed kayak dia pisau, kayak pedang. Nah, ada meniscus. Kalau saya ngasih contoh di aragonite sama ikon aja. Kalau di karena kenapa? Sayatan tipis ini sangat penting untuk kan rejim diagenesisnya. Sangat penting bagi exploration di oil and gas. Kenapa? Misalkan saya ketemu di fibrous aragonite sama ikon. Oke, saya main di marine diagenesis. Tapi kalau saya udah banyak misalkan semennya dolomite atau sucrose dolomite, oh burial nih pasti porositasnya dikit nih gitu. Kita lanjut ya. Nah, piroplastik sebenarnya hampir sama.
yang di deskripsi itu mirip sama sedimen plastik biasa, cuman dia nggak ada semen. Masalahnya gitu aja. Nah, dia punya packingnya juga, grain supported, automatic supported, kontak butirnya gimana. Terus grainnya itu biasanya cuma kristal, detik fragment, selesai. Kristal itu bisa bermacam-macam, dominannya kuarsa atau enggak. Misalnya dominannya kuarsa karena dia material lontaran kan, dia jadi sangat ini kan, sangat gampang buat eksplosif kan. Terus grain sorting sama grain size juga. Dan yang penting di piroplastik ini, itu kalian nemu pecahan gelas, namanya glass shards. Glass shards. Nah, kalau kalian kena, saya kalau dapat sampel, terus melihat banyak gelasnya sebagai ground mass. Nah, saya sebagai ground mass nih, saya akan langsung klasifikasiin, oh ini piroplastik. Selesai. Bukan karbonat gitu. Kalau karbonat kita tahu lah ya, banyak fosil. Gitu. Nah, ini contoh dari lapangan pemetaan saya waktu saya kuliah. Pertama saya bingung nih, aduh, ini plastik apa piroplastik nih. Dari lapangannya rancu nih, coklat-coklat. Saya lihat di zoom out. Terus saya lihat, oh, yang saya tunjuk di pointer ini, oh ini kok rada kecoklatan tapi ada titik-titik. Ada kecoklatan agak titik-titik. Tapi pas saya di Nicol silang, ini mati total, hampir nggak ada nerusin cahaya. Oh, saya langsung tahu, ini adalah gelas. Saya dealing sama material piroplastik. Gitu caranya. Dan dominan pasti kuarsa. Kalaupun ada yang coklat-coklat gini, kalian bisa interpretasi antara ini teroksidasi, atau ini bisa jadi kontak antara lempung sama tuh. Kebetulan emang daerah itu seingat saya adalah ada lempungnya. Gitu. Nah, lihat. Di textural analysisnya ini ada grain supportednya, berarti ada packingnya. Ada grain kontaknya gimana, point contact kan, dominant point contact atau long contact. Sortasinya gimana antar butir kuarsanya. Oke, good sorting. Terus bentukan butirnya sub-rounded. Terus grain size-nya biasa kita ukur sendiri. Gitu. Nah, kalkulasinya ini kita cuman antara grain sama glass. Kenapa? Karena di klasifikasi itu ada dua sebenarnya untuk piroplastik. Pertama, Fisher. Fisher ini, yang mulai dari yang Fisher di B ya. Fisher ini ukuran. Cuman karena kayak lapili, terus dia block bomb ini kan terlalu besar. Saya biasa pakai di yang komposisinya aja. Komposisinya aja ini cuma terdiri dari gelas, rock fragment, sama kristal. Sekarang kita balik lagi kayak tadi. Kita cuma dominan gelas sama grain. Grainnya pun kuarsa gitu loh. Nah, berarti kristal dominan, tapi mulai banyak sih gelas. Jadi mulai transisi antara vitrik ini dominan gelas sama kristal tuh. Kalau kalian nemu yang rombakan batuan sedimen atau apapun ada nyemplok di sini sebagai litik fragment, jadi dia mulai lari ke litik tuh kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk metamorfik ini banyak. Intinya ada kristal uniformity-nya, terus ada integralnya, terus dia kalau udah main di metamorfik kalian harus ingat apakah dia di polyethylene atau non polyethylene. Kalau dia mulai berjarum-jarum, kalian akan dealing sama polyethylene. Kalau dia yang nggak ada orientasi, itu di non polyethylene gitu. Apakah dia marble atau dia quartzite. Kalau di metamorfik, kita tuh akan sangat-sangat krusial mengenal namanya mineralogi, texture, dan fluid name. Fluid name ini, kalau kita tahu mineraloginya, biasanya kita langsung lari ke fase metamorfiknya gitu. Nah, ini polyethylene rocknya, contohnya. Jadi ini saya akan lihat, kan kita lihat tadi di sini yang paling halus itu ada slate, mulai agak kasar butir tengah-tengahnya, si budinajnya kasarnya itu mulai ke pilitik, ke skistos, gneiss. Yang makin kasar itu gneiss, makin halus lembut irisan-irisannya itu si slate, karena dia dari ini kan, dari shale kan. Dan menurut saya skistos, di mana tengahnya ini mungkin garnet. Nah, ini mika. Nah, ciri dari batuan metamorfik itu dia sering sekali dijumpai yang nyerabut ini, sampai nyerabut ini mika. Terus COVID, nah itu biasanya ketemu. Dan tengah-tengahnya bisa jadi ada budinaj.
edge-nya. Leading edge-nya ini tuh yang bundar tengah ini. Terus ada kuartanya. Pasti ada kuartanya. Nah, untuk non-foliated rock ini, saya contohnya di yang common itu kan di marble sama quartzite. Perlu dicatat kalau di non-foliated ini ada texture namanya hornfels sama granulose. Granulose itu yang ngebundar-bundar kayak gini. Ngebundar. Kalau hornfels dia agak ngebundar, agak prismatic gitu. Nah, ini jadi, tapi kalau dikasih interpretasi sebagai hornfels itu granulose pun oke. Karena beda mata pengamatan, beda. Karena sekali lagi petrografi itu juga sangat seksional dan jauh terbang. Nah, ini reference yang sangat bagus menurut saya kalau kalian mau belajar dari petrografi, terutama untuk karbonat di Scholle, juga ini pegangan utama nomor 6, William Howell Francis Turner. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di mengenai pengenalan petrografi. Wah, menarik banget, Mas. Ini emang buat teman-teman yang lagi tugas akhir, ini emang benar-benar back to basic buat kalian. Kita tanya jawab ya, Mas? Boleh. Boleh banget. Saya urut dari Oh, ada yang nanya kalau bagaimana ya menentukan pin yang mana itu bahwa itu sin genetik dan epigenetik. Gimana, Mas? Untuk cara menentukan secara petrografi sin genetik dan atau epigenetik. Genetik dan epigenetik. Saya jujur agak seperti bisa saya tambah dulu ya. Halo. Ya, saya tampung dulu. Saya akan baca lagi. Takut saya salah jawab nantinya. Oke. Terus tadi kalau dari batuan pembawa emas udah dijelasin. Terus ini banyak banget. Saya bingung mau milih, tapi ini nggak bisa milih karena harus dijawab semua ya, Mas ya. Nah, untuk metode perhitungannya gimana ya, Mas? Yang efektif dalam perhitungan, karena yang di shot mikroskop itu kan nggak cuma satu sayatan full, tapi kan nah di shot secara efektif itu mengetahui satu sayatan penuh gimana ya? Ya, ini juga saya juga mau nanya nih, Mas. Kita kan kalau dalam satu sayatan preparasi itu sayatan tipis, yang kita shot itu kan yang kita lihat cuma sebagian aja, nggak full ya dari satu sampel gitu. Itu kita cara perhitungannya gimana ya biar itu bisa dibilang high resolution identification gitu? Nah, betulan TA saya petrografi. Nah, jadi saya tapi nggak saya tampil di sini. Jadi kasarnya kalau kalian, saya kasih contoh di sini. Saya bagi kuadran. Oke, saya bagi kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, saya kuadran 3, kuadran 4. Saya hitung. Di sini ketemu fasenya apa? Misalkan wetstone. Oke, di sini apa? Di sini apa? Di sini apa? Saya hitung. Kalau dia 50-50, oke, wetstone to wetstone. Gitu. Cuman misalkan di sini emang wetstone semua, ya udah wetstone semua. Terus saya kalkulasi juga di sini grainnya berapa, grainnya berapa, grainnya berapa, grainnya berapa. Saya rata-ratain gitu. Nah, jadi kasarnya kalau kalian udah megang sampel, kalian bagi kuadran aja. Paling gampang bagi 2 atau bagi 4. Itu triknya menurut saya. Dan saya juga pernah diskusi sama dosen saya kebetulan, enaknya gimana kalau supaya ini kalkulasinya akurat sekali. Agak naik dikit dari segi jangan kualitatif banget. Bagi kuadran, caranya bagi 4. Paling enak tuh bagi 4 gitu.
Oh ya, terus kan ini ada yang bilang harus digeser. Ya jelas, ya kan Mas? Harus digeser. Eh, ada juga sebenarnya kalau enak itu kalau digeser kan takut berubah ya, karena kita melihat pas kita ngitung itu pengaman titik yang saat itu kita amati. Kalau digeser kadang, jadi di sampel itu di skala sayatan pun itu heterogenitasnya tinggi. Nah, jadi kalau kita mulai skala tinggi, skala gede ke skala reservoir, nggak cuma fases aja yang heterogenitas, tapi di sayatan pun ini sebenarnya sangat heterogen gitu loh. Misalkan di sini opaknya cuma satu ketemu di sini nggak ada, itu kan heterogen. Kalau digeser takutnya kalkulasinya pun berubah gitu loh. Paling enak yang menurut kalian representatif, terus kalian bagi kuadrat 4 gitu. Ada juga cheat, saya dulu pakai cheat kalau TA karena saya di Numpang di perusahaan itu dia punya alat namanya point counter. Jadi itu satu sayatan kayak kalian scanning pakai mesin tik, tinggal dipencet aja nanti dia geser sendiri tek 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 tek, tek. Nah itu udah mulai semi kuantitatif dia gitu, itu paling benar. Kalau digeser takutnya berubah, tapi bisa juga kayak gitu. Dan digeser misalkan kalian bagi dua dari secara sayatan, dan bagi dua sayatan yang kanan kalian bagi 4 lagi gitu, sayatan, terus yang sayatan kiri kalian bagi 4 lagi gitu. Itu juga bisa, itu lebih mewakili lagi. Digeser tuh maksudnya kalau ada skalanya kan ya, yang itu loh Mas, yang di pinggir-pinggir mikroskop itu kan ada skala dari alatnya sendiri. Jadi kan kita bisa tahu kan kita ngegesernya berapa mili gitu. Itu sangat bisa sih sebenarnya, cuman saya jarang menerapkan. Nah, saya lebih terbiasa kalau kalau langsung si point table aja terus saya bagi gitu. Berarti balik lagi ya ke teman-teman, itu treatment dari teman-teman sendiri dalam mendeskripsi setiap sayatan tipis yang kalian punya. Betul. Tips dari Mas Ivan udah dijelasin ya. Iya. Next. Ini boleh share PPT nggak ya Mas? Boleh. Boleh. Nanti buat teman-teman yang mau PPT dari Mas Ivan, kita bisa share lewat akun Instagram SMI Agritera. Saya bacain lagi ada pertanyaan. Oke, fasikular sama sporer tadi udah. Nah, untuk membedakan pori-pori di silang nikol dan sejajar nikol itu untuk opak di batuan karbonat gimana ya, Mas? Oke. Jadi tiap material itu punya ciri optis masing-masing material ya. Bisa dari mineral opak. Mineral opak ini kalau di nikol sejajar dia itu udah hitam, udah gosong duluan di nikol sejajar, apalagi nikol silang. Nah itu udah gosong nih dia. Saya kasih contoh yang opaknya bagus banget. Oke, ini opak ya, dari sini aja udah gosong, di sini udah gosong. Nah itu opak tuh. Sementara kalau gelas pori, kalian lihat di nomor 4. Nah, apa budaya budaya oksid, apa budaya oksid, yaitu kalau belajar akan bening. Tapi kalau di nikol silang, dia itu akan hitam. Ingat, gelas itu selalu sejajar bening, di nikol silangnya hitam. Nah itu optiknya gelas. Nah itu kita tahu, terus bentukannya irregular gini. Terus cari antara di dalam grain atau di tepi grain, antar grain. Nah bentukannya aneh-aneh kayak gini nih. Nah itu pasti pori. Kalau kalian udah pakai cheat, nah lihat pakai cheat, kalau kalian bilang ke tukang sayatnya, saya mau pakai blue dye. Oh, itu berarti blue dye itu udah buat yang porositasnya. Dia yang biru-biru ini porositasnya pakai cairan blue dye.
Kalau mau pakai bingung sama karbonatnya, pakai red alizarin. Nah ini jadi merah semua nih, yang karbonat nih pasti merah nih, gitu. Yang kalsit merah nih. Kalau dia dolomit dia agak putih-putih kayak gitu. Kalau kalian mager buat nentuin kalsit sama dolomitnya gitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Oh, yang nanya tadi boleh kalau masih kurang jelas bisa komen lagi di kolom chat sambil aku cari-cari nih siapa aja nanya. Ini banyak banget mas pertanyaannya. Nih teman-teman nih ini emang back to basic mas. Jadi Mas Ivan harus semangat untuk menjawab semua pertanyaannya. Siap. Nah, karbonat sama karbonatan secara fisik gimana ya mas cara bedainnya? Nah, kalau karbonat, nah ini tricky ya. Jadi seringkali saya nemu sampel itu secara gamblang kelihatannya kayak gini nih, kayak yang saya mau tunjuk. Wah ini udahlah ini karbonat lah. Ternyata pas tes kalsimetri, tes asai segala macam, malah ini marli gitu. Nah kalau secara gampang ya, kalau karbonatan dia itu ada klasifikasi, biasanya orang bilangnya calcareous sandstone misalkan. Kayak ini, dia kalsitnya memang banyak, tapi bukan yang dominan. Ingat, dia bukan dominan ya. Terus dia karbonat itu fosilnya sangat banyak. Nah, ini contohnya, fosilnya sangat banyak. Dan juga dia itu mikrit. Istilahnya buat matriksnya mikrit. Kenapa? Mikrit, dia itu lumpur, tapi dia karbonatan. Laimat. Gitu. Itu buat ngebedainnya. Biasanya kalau kalian bingung lagi, ini gue karbonatan atau karbonat ya, cek di, kalau saya triknya cek di matriksnya. Cek di matriksnya itu kalau dia agak terang-terang gini, dia itu pasti karbonatan. Tapi kalau gelap banget, sangat coklat, saya nggak punya contohnya, itu dia pasti karbonatan. Cek, tapi semennya karbonat kayak gitu, itu karbonatan. Semoga menjawab. Oke, balik lagi. Kalau kurang jelas, kolom komen boleh nanya lagi. Nah, ini ada pertanyaan tadi. Menurut saya ini bagusnya. Cara membedakan meniskus. Oh iya, tadi ada yang nanya kalau meniskus semen itu apa ya? Oke. Nah, meniskus semen itu, jadi semennya itu bentuk kayak tekung. Saya close dulu ya. Meniskus semen. Kelihatan? Ini? Kelihatan. Lebih jelas. Oke. Kalau meniskus semen itu, dia itu bentukannya, dia kayak nyambungin antar si butir koloidal ini, tapi dia bentukannya agak gimana ya, agak ngelengkung di ujung sini nih, kayak nah kan, tekung di sini kan. Nah itu meniskus, kayak kalian tahu istilah meniskus cembung, meniskus tekung. Nah ini bentukannya kayak gini. Nah, dan biasanya dia menghubungkan antar butir, pore bridging dia biasanya gitu. Semoga menjawab ya. Ini pakai blue dye ya? Ini pakai blue dye. Oke, kalau nggak pakai blue dye? Kalau nggak pakai blue dye, ini yang tadinya biru, kita lihat di sini ya. Nah kalau nggak pakai blue dye, di sini itu bening. Oh, bening. Terus di sininya hitam terus. Mau kalian putar-putar meja objektifnya, hitam terus gitu. Oke, ya menarik karena kalau kita mau analisis ditambahin pakai blue dye itu nambahnya mahal, mas. Nambahin mahal, iya. Nah. Sebagai mahasiswa kita harus irit-irit aja. Oke, mana lagi ya? Saya harus ngurutin dari atas nih biar teman-teman nggak komplain. Kok pertanyaan saya nggak dibacain nih, Pak? Boleh. Oke. Cara bedain dolomit dan kalsit. Oh, oke. Saya nggak megang contohnya, tapi mohon dicatat sekali ini. Kalau
Kalau dolomit itu saya bentukan di sini. Kalau kalsit, semoga di sini ada. Oke. Nah, kalau kalsit itu bentukannya gini. Dia lebih kayak segi enam gitu loh. Warnanya emang warna-warni. Dia warna-warna pelangi. Dari sini saja dia banyak warna tapi warna-warna pelangi. Sementara kalau dolomit dia itu bentukannya pernah lihat kartu yang apa sih istilahnya? Yang selain as yang bentukannya segi empat itu. Nah, bentukannya kayak gitu dolomit. Dan dia dalamnya itu tuh kayak ada garis-garis dikit. Biasanya ada kayak gini-gini, cuman dia lebih terang, lebih kelihatan. Itu bedain dolomit. Terus kalau dolomit, kalau kalian pakai red alizarin, nah kalau red alizarin itu biasanya dia putih. Mungkin ini dolomit, mungkin ini bisa jadi dolomit. Nah kalau dia kalsit itu dia merah, akan merah. Gitu. Kalau pakai cat ya. Ya begitu. Nah ini ceritanya ini kalsit nih. Ini kalsit karena dia bentukannya bagus sekali. Bentukan agak mengotaknya tuh bagus kalau si kalsit. Kalau di aragonit warnanya sama tapi dia menjarum gitu. Kalau dolomit bentukannya kayak mata gitu loh. Bukan mata gimana ya? Segi empat yang layang-layang gitu. Nah. Oke. Cukup menjawab nggak ya temen nih? Dian yang nanya. Kalau masih kurang puas, boleh tulis lagi di kolom chat. Terus jelas kok Mas Ivan. Ini Mas Ivan chat saya loh. Ini tadi karena ada kendala audio, jadi kita sempat chat-chatan untuk menanyakan apakah audio pas nih buat audio yang semua. Ini saya mohon maaf banget buat hari ini kalau misalnya banyak-banyak ada kekurangan nih karena tadi servernya sempat down juga Mas. Jadi pusing ya. Nah, tadi kita soalnya kebanyakan nih pesertanya sampai 120 sampai 130 tadi. Wah, hebat nih Mas Ivan. Rekor nih untuk kuliah hari ini. Wow. Nice ya, Mas. Oke. Okay. Cara bedain kuarsa arenit dan kuarsit gimana ya? Oke. Okay. Sekarang saya contohin di kuarsit. Kalau kuarsit itu satu kotak gini, kalian akan nemu kuarsa semua hampir nggak ada jeda. Bentuk dan dia kan ini metamorf ya. Dia itu P dan T-nya main. Jadi kalau di kuarsit itu kalian akan nemuin kuarsanya tight sekali, sangat rapat, dan dia hampir banyak sutur-sutur kontak. Ini sutur satu, sutur kedua, banyak sekali sutur karena ini sangat terkompakan kan, hampir nggak ada sisa buat si matriks, apalagi semen gitu. Sementara kalau dia quartz arenite, nah kan ini quartz arenite, matriksnya itu dikit, emang dikit, tapi masih ada satu. Dia emang tight, bisa jadi tight, tapi itu nggak setight quartzite, itu intinya. Intinya mainin lihat di kontak butirnya, kehadiran si kuarsanya sama si matriks. Udah, itu dia. Kalsit, tadi ada yang nanya nih berhubung masih kalsit nih. Kalsit sama dolomit tapi tanpa alizarin red. Kalau kalsit itu, saya tunjukin kalsit aja ya, karena ini paling jelas di sini contohnya kalsit. Kalsit itu bentukannya khas. Saya nggak megang. Saya ada dolomit, cuma itu data perusahaan, jadi nggak bisa saya share. Yang sukrosik dolomit. Nah, kalau kalsit, mungkin ini masih kalsit, karena bentukan kristalnya ini masih bentukan kristalnya si kalsit. Dia bentukannya ikon. Ikon itu kayak segi 6 gitu loh. Nah, dan dia dalamnya tuh nggak ada bentukan, nggak ada garis-garis khusus. Kalau ada garis-garis khusus biasanya itu dolomit. Gitu. Jelas ya.
Aduh, ini memang banyak pertanyaannya, Mas. Belum sabar, Mas. Kuliah Ayo. tapi kan 3 SKS, banyak. Iya, petrografi itu 3 SKS, 2 SKS di kelas, 1 SKS untuk laboratorium. Kita nggak cukup waktu 1 jam, 2 jam cukup bisa ya, Mas ya? Lanjut ya, Mas. Aman. Hmm, ini mohon maaf ya teman-teman, saya harus ulang lagi nih pertanyaannya dari atas. Oke. Karbonat secara fisik sudah, kuarsa arenit dan kuarsit sudah. Nah, ada yang nanya nih Mas, ini emang agak nyasar ya pertanyaannya, tapi ini menarik. Untuk pengamatan dengan mineral grafi, refraksi, dan itu referensinya yang bagus yang mana Mas? Tadi kan referensi udah pasti banyak banget nih ya. Nah, Kita kalau ngomongin referensi yang bagus, semua bagus ya Mas, karena sudah publish ya. Kalau yang Mas Ivan suka pakai nih, yang paling sering dipakai nih. Jadi saya petrografi atau mineralografi? dia mineral grafi, fraksi ya, Oh, yang refraksi ya. aduh itu saya ada pegangan satu mineralografi. Uh, Nanti saya chat ke Tika aja deh. Itu saya karena ini di petrografi polarized microscope, jadi saya fokusnya di referensi yang buat polarized microscope aja. Tapi kalau Dian itu adanya di kantor. Nanti pas saya udah selesai WFA, mungkin bisa saya share lah itu bukunya apa gitu. Cuman kalau polarisasi petrografi biasa, saya biasa pakai ini tua tapi berguna nih, si William Gilbert ini. Iya. Tahun 58. Oke. Jelas ya, ini saya lanjut pertanyaannya. Kalau bedain mikrit sama sparis gimana Mas? Oh, mikrit itu kan terminologi matriks di karbonat. Kalau sparit itu terminologi semen di karbonat. Jadi kalau kalian harus tahu dulu mana material yang alokton. Alokton itu rombakan sama material autokton. Oke, saya nggak tulis di sini. Material alokton itu di nikel sejajar dia keruh coklat. Alokton itu keruh karena dia rombakan. Mereka udah mengalami berbagai macam rintangan kehidupan lah, dari transportasi, udah pokoknya semua proses sedimentasi dia lewat, makanya dia keruh, hitam lah, gosong-gosong, bukan hitam, keruh lah ya. Nah itu matriks tuh keruh, alokton. Mikrit tuh keruh karena, tapi kalau dia semen, dia itu autokton, dia itu tumbuh di situ. Yang tumbuh di situ tuh pasti jernih-jernih lah. Bayi baru lahir tuh di bedong, dimasukin box itu kan masih jernih, belum ternodai. Nah ini pasti dia nyarinya di yang jernih-jernih, dari yang masih jernih dan di antara butir, itu sparitnya. Kalau mikrit pasti dia keruh, kuncinya di situ, keruh sama jernih, udah gitu. Gitu teman-teman. Oke, ini tadi kita kan sempat bahas soal kalsit ya. Kalau kalsit tadi kan faktor suhu biasanya dipakai sebagai indikator tuh apa aja sih Mas? Kayak kembaran dari kalsit nih. Oh iya, oke. Gimana tadi faktor suhu biasanya dipakai itu sebagai indikator apa ya? Sorry apa tadi? Baca ulang. Kalau kembaran kalsit itu gimana? Lalu untuk kalau faktor suhu biasanya dipakai jadi indikator apaan tuh? Suhu di kalsit ya. Nah, ini baru nih buat saya. Halo. Halo ya Mas, saya juga baru Mas. Anyway saya kalau masalah petrografi ini saya yang penting lulus ini. Kalau kalsit ini indikator apa gitu ya? Halo? Halo iya Mas. Kalsit itu indikator suhu apa atau gimana ini?
Nih, ulang lagi ya. Nah. Ini sebenarnya kembaran kalsit itu gimana ya bentuknya? Lalu, kalau faktor suhu biasanya dipakai jadi indikator atau enggak? Tahu saya kalau kalsit itu indikator suhu enggak. Jadi kalau suhu itu enggak, setahu saya. Lalu untuk kembaran ini kalau di kalsit saya belum pernah nemu. Yang ada itu cuma di mineral silicate. Misal di Mavic itu bisa ada, di Feldspar jelas ada, terutama di plagioclase. Kembaran polisintetiknya di Olive itu bisa ada gitu. Jadi kalau kembaran di kalsit saya agak bingung. Terus buat hints aja nih, kalau kalian bingung membedain dolomit sama kalsit, tadi baru kepikiran pakai yang namanya tanda optik. Tanda optik ini kalau kalsit itu uniaksial. Dah, khususnya itu. Kalau dolomit itu biaksial gitu. Oke. Ini yang nanya miminnya Geologipedia. Kalau kurang jelas, tulis di kolom chat ya. Lalu ada yang nanya bagaimana semen itu bisa terbentuk ya, Mas? Oke. Semen itu kan crystallized fluida. Nah, ini dia. Jadi ketika dia fluidanya masuk, dia itu akan membentuknya secara si tegak lurus dari butirnya. Bisa di tepinya, bisa nyelubungin, bisa antar butir, bisa menghubungkan butir, bisa juga mengisi pori kayak gini, pore filling gini gitu. Jadi intinya dari fluid yang mengkristalisasi gitu. Tumbuhnya di situ gitu. Dan tumbuhnya tegak lurus, intinya itu kalau semen. Ini Geologipedia tadi nerusin lagi dari pertanyaan sebelumnya. Untuk kembaran kalsit, dia bilang bahwa ada kembaran kalsit pernah pakai buat descriptive structure. Dan salah satu indikator penting. Tapi bingung indikator apa. Buat apa maksudnya indikator itu untuk apa gitu. Sejujurnya saya belum pernah nemu kalau indikator apa, kelas itu belum. Dari pengalaman saya untuk deskripsi petrografi itu, saya cuma lihatnya kalau sedimen selalu lithofacies dan larinya ke diagenetic regime, diagenetic environment-nya. Tapi kalau di igneous kita biasalah buat orangnya aja. Tapi kalau yang disebut sama admin Geologipedia tadi, saya sejujurnya belum tahu. Saya juga nggak tahu nih. Iya. Petrol tuh luas. Petrol luas banget. Gimana? Petrol luas banget. Sangat luas menurut saya. Pertanyaan. Oh, tadi kan Mas Ivan tuh ini ya ngomongin soal referensi nih tadi. Terus ada yang bilang kalau atlas petrografi itu masih efektif nggak ya digunakan sebagai referensi? Saya juga pakai kok. Masih pakai, Mas? Yang contohnya ini atlas metamorphic rock. Itu saya pakai. Ada juga atlasnya karbonat, itu Scholler. Ini juga saya pakai kalau ketemu sampel-sampel karbonat, saya bingung-bingung lagi. Dan ini Scholler sangat lengkap ya buat karbonat, dari basicnya sampai perintilan dia advance-nya, dia magnetic regime-nya. Scholler itu bagus sekali. Kalau metamorphic ini bagus buat guidance saya kalau ketemu saya dan metamorph gitu. Ya, kalau William Turner ini bagus juga buat guidance, cuma dia kan digambar ya gitu. Atlas Igneous Rock, Atlas of Altered Rock juga ada itu. Kalau misalnya referensinya masih efektif atau enggak? Masih efektif ya, Mas Muhammad Geoffrey. Terang aja, referensi itu akan selalu apa ya? Efektif gitu kalau kita gunakan sesuai dengan
kebutuhan. Meskipun tahunnya jadul ya, kayak bukunya udah tua banget nih dari tahun 50-an. Kayak William ini yang Mas Ivan pakai, ini kan tahun 58 ya. Oh, Tapi iya. masih efektif gitu. Oke, next. Cara bedain marble dengan batu gamping kristalin dan bedain batu silik klasik, kuarsa, arenit dengan kuarsit secara petrografi. Wah, Kalau quartzite tadi sama quartz arenite kita tahu bedanya itu ada di kontak butirnya. Quartzite itu sangat tight, hampir nggak ada semen, dia itu, dan juga nggak ada butir-butir lain, nggak ada matriks, dia itu suturnya banyak banget, ini sutur, sorry, ini sutur kecil, terus ini juga sutur-sutur kecil, sutur-sutur kontak kecil, sutur lagi di sini. Nah, itu quartz. Udah kan ketemu quartz. Tapi kalau quartz arenite, kalian itu cuman akan nemu masih ada pori. Hoki kalau masih ada pori. Kalau nggak ada, kalian lihat ada matriks nggak nih? Kontak butirnya gimana nih? Kadang ini sutur mulai ada, tapi bisa jadi porinya masih ada, matriksnya masih ada gitu. Terus kalau marble sama gamping kristalin. Kalau marble ini dominated semuanya kalsit. Dan dari semua sayatan gamping kristalin yang saya temuin, di antara si kristal-kristal marble ini masih ketemu fosil. Kristal kalsit ini masih ketemu fosil di gamping kristalin. Dan dia masih ada mikrotnya dikit. Itu udah saya langsung, oh ini kristalin selesai. Tapi kalau marble itu dia tight sekali, terus dia itu kalsit dominated sekali gitu. gitu ya. Jelas nih kayaknya. Aku juga Lalu, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya kurang jelas, bisa ya teman-teman tulis lagi di kolom komentar. Ini kira-kira Mas Ivan ngeganggu nggak nih kita kalau agak lama lagi nih Mas? Karena pertanyaannya banyak. Nah, lalu Nah, kalau perhitungan apakah dalam petrografi akan terlihat untuk kandungan migas pada batuan yang khususnya seperti batu pasir ataupun shell? Itu perhitungan apa dulu nih kalau di migas? Tadi aku juga nggak begitu. Tadi perhitungan yang tadi kan kita sempat jelasin yang migas itu loh, Mas. Apakah kelihatan perhitungannya? Nah, itu apakah dalam petrografi terlihat kandungan migas batuan itu khususnya pada batuan batu pasir atau shell itu gimana ya? Kalau dia kita hitung cadangan enggak. Kalau ngitung cadangan jelas enggak, ya kan? Jadi petrografi ini kasarnya cuman apa ya? Paradigmanya selama ini kalau di skala gede migas itu cuma sebagai tempelan gitu loh. Cuman ngunci, oh ya udah, saya di cuman oh ya udah nih fasenya ini betul nggak nih berdasarkan log atau ngunci seismik atau lognya aja itu selesai. Tapi kalau ngitung buat cadangannya enggak, tapi kalau ngitung kita mengklasifikasikan good reservoir apa enggak bisa. Kenapa? Dari visual porosity. Walaupun visual porosity itu sebenarnya nggak mewakili. Nah, kalau di migas itu kan kita harus rutin core. Nah, kita proses yang sebenarnya helium porosity, ya kan? Ada juga sama udah probability-nya gitu. Kalau visual porosity cuma ya let's say boleh dibilang tampalan aja lah gitu. Gitu, ya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang minta dijelasin lagi nih, jelasin ulang mengenai flushpartoid dan flushpore di sayatan tipis. Di feldspar ini saya akan jelasin feldsparnya aja karena flushpartoid saya kurang, cuma di literatur aja, jadi saya nggak terlalu berani kalau nggak dapet langsung. Kalau di feldspar itu paling gampang
dia mirip-mirip sama kuarsa, cuman dia agak keabuan. Satu, kedua dia itu bentukan dalamnya. Kalau kuarsa itu biasanya dia sangat terang, lubangnya sangat terang. Ini kalau silang itu terang sekali. Nah, tapi kalau feldspar dia mulai ada bentukan dalamnya, mulai ada bentukan dalamnya. Nah itu bisa diklasifikasi feldspar. Sama biaksial kalau potasium feldspar gitu. Kalau feldspar itu saya kurang berani kalau untuk jelasin. Oke. Ini agak menarik. Ini juga pengalaman saya kalau di perusahaan. Halo? Ya. Oke. Kalau di analisis kan masih digunakan ya untuk beberapa perusahaan gitu. Nah, biasanya kan juga mereka menggunakan XRD dan XRF. Nah, tapi kalau masih digunakan nih analisis petrografi nih, selain kan ada yang high resolution, nah XRD dan XRF kan sudah high resolution lah ya Mas, kita bisa bilang. Nah, analisis petrografi ini kenapa masih tetap digunakan gitu? Biasanya tuh digunakan untuk mengetahui apa? XRD itu kita main bulk metrologi. Dia nembak, kita bikin powder aja. Kita emang tahu kuantitatifnya secara cepat. Kadang ada yang scanningnya 1,5 jam, selesai gitu. Kita tahu metrologinya. Tapi kita nggak tahu batuan asalnya gitu loh. Kita nggak tahu batuan ore-nya itu di sebelum itu apa. Sainsnya kita nggak tahu. Satu. Kedua itu kita nggak tahu benar-benar itu ngikat di mana. Nah gitu. Kasarnya kita nggak dapet image dari petrografi, dari XRD, sorry. Kalau XRF, kita cuma tahu asainya. Let's say kita XRF itu AU, TI, Fe, AU itu nggak bisa di XRF. Cuma TI, kalsium, dia oxide semua. Terus dia ada silikanya berapa. Tapi kita nggak tahu itu di mana, bisa jadi di clay, bisa jadi kuarsa gitu. Terus kalau di XRD, kita berangkat ke XRD. Ke XRD itu kita emang tahu kuarsa, ada clay. Cuman claynya ini ubahan dari mana? Apakah si kuarsanya juga ngebawa AU? Nah itu kita nggak tahu karena detection limit dari XRD itu cuman di bawah 1% itu nggak bisa ngedetect dia. Dia 0, sekian itu udah akan dianggap sebagai noise. Anggap kita noise-nya aja gitu. Makanya sekarang masih dibutuhkan petrografi gitu. Nah ini ada gimana? Mau nambahin lagi yang tadi yang XRD sama kenapa saya pilih petrografi menjadi penting. Misalkan kita main di nikel. Main di nikel itu kalau XRD kita nggak akan tahu Ni-nya itu tuh nempel di mana tuh mineralnya, Ni-nya nempel di mana kita nggak akan tahu. Jadi petro pun sebenarnya kita pun gambaran kasar kayak XRD cuman oh ya udah mungkin ini serpentinnya sebagai pembawa Ni kayak gitu. Nggak bisa berdiri sendiri semua analisa itu sebenarnya. Jadi intinya analisa itu saling melengkapi ya Mas ya. Betul. Lalu ada yang menanyakan apakah analisis petrografi dapat menganalisis mineral yang sangat kecil atau halus? Kira-kira berapa besaran mineral yang dapat dilihat menggunakan metode petrografi? Limitasi kita di clay. Clay itu agak tricky. Clay itu misalkan kaolinite itu masih possible. Kenapa? Karena elite itu kan sheet silicates yang sangat halus, dia kan hydromica. Nah dia itu teksturnya buat kristalografinya itu sangat susah kalau si clay. Nah untuk limitasinya berapa tergantung si misalkan micro quartz kayak gini. Ini masih kelihatan. Bahkan ini let's say ini chart butiran rock fragment dari chart, dia itu kuarsanya masih bisa kelihatan, tapi kalau udah lebih halus lagi kayak clay cement itu sangat susah. Ya.
Saya kasih saran aja kalau itu kalau saya analisis biasanya saya pakai SRD. Yes, betul. Clay SRD, selalu SRD. Ya, kita kalau clay mineral kita sudah pakai Kilite, Malachite, semua gelap. Oh, ini bisa nggak ya menentukan pengendapan dari sayatan batuan? Gimana, Mas? Gimana? Sorry tadi. Bisa nggak ya kalau dari sayatan batuan ini untuk menentukan lingkungan pengendapan? Sangat bisa. Saya akan kasih contoh dari karbonat ya. Terus atau gampangnya ini deh, ini dulu, calcareous silviculite-nya. Berarti kita tahu di sini udah mulai ada karbonatan. Berarti kita mulai main di shallow marine misalkan kayak gitu. Atau kalian nemuin bentukan khas dari pirit, kotak-kotak hitam. Nah, kalian tahu, oh ini lingkungan dari fluviatil yang anoksik kayak gitu ceritanya. Sangat bisa kok. Kalau di gamping itu bahkan bisa nentuin reef system. Misalkan kalian nemuin di sayatannya itu ada large forum lepidosipina gitu. Terus kalian bisa, oh ini mungkin di forest nih. Terus ada red algae-nya, oh mungkin udah reeflet-nya dikit nih gitu. Atau ada meliloid-nya dikit. Oh oke, ini saya mulai ke back reef nih gitu. Reef systemnya sangat bisa. Kunci dari lingkungan pengendapan, dari reef system, dan juga diagenetic regime itu di sayatan tipis. Apakah menjawab? Bagi saya jawaban. Kalau kurang jelas, apa ya? Tambahin lagi pertanyaan kalian di kolom komentar, bukan kolom komentar, kolom chat, maaf. Nah, ini ada tadi Brim lanjutan lagi nanya nih kalau untuk mineral-mineral seperti logam tanah jarang di endapan nikel laterit gitu, kan terdapat logam scandium. Apakah bisa terdeteksi dari penggunaan petrografi? Penggunaan petrografi REE ya? REE enggak. REE enggak. Sangat minta maaf, REE dari Petro enggak. Bahkan dari SEP pakai dari Energy Dispersive Spectrometer pun, kalau REE-nya sangat rendah, dia cuman ya pengotor aja. Jadi nggak mungkin langsung kelihatan RE-nya tuh peaknya tinggi, enggak. Dia sangat susah gitu loh. Jadi kalau scandium segala macam enggak, sangat susah. Apalagi di Petro yang sectional dan image based gitu. Oke, kalau ditambang nih Mas, kan kita ngelakuin core dan section yang paling berguna itu yang mana ya? Kalau core lalu? Kalau ditambang kan kita melakukan coring description section. Nah, itu yang paling berguna yang mana ya? Jadi gambling nih kayaknya. Dia mau pakai thin section aja atau core aja nih kalau untuk analisis ditambang? Saran saya adalah kalau mau ngambil thin section di industri apapun, coringnya di deskripsi dulu. Kalian akan tahu di mana yang akan kalian sayat, karena ini masalah cost kan. Iya, betul. Nggak mungkin tiap depth akan kalian sayat, nggak mungkin. Kalian butuhnya kebutuhannya apa gitu. Jadi pasti deskripsi semua itu complementary gitu. Kalau dibilang mana yang paling saya maunya sayatan aja atau saya coring aja, terserah gitu. Yang penting kalau emang mau sayatan, berarti emang kebutuhannya butuh sayatan. Tapi kalau dari deskripsi aja, dari coring description, it's okay gitu. Berarti ya udah kita main murah kasarnya gitu. Kalau perlu yang detail lagi, oke, mau nggak mau harus sayatan dan hasil deskripsi core gitu. Kalau ditambang itu coring kan pasti ya. Nah, itu sebagai pendukungnya. Yes, betul.
Kalau kalian mau high resolution berarti diperlukanlah ini section karena tapi balik lagi ya, cost-nya ada atau enggak? Karena cost buat bikin core aja udah mahal. Oke, itu tadi udah semua aku bacain pertanyaan-pertanyaannya. Kira-kira ada lagi nggak nih yang mau nanya? Ini berarti tadi kan kita boleh kita baru share ini ya Mas, videonya ya Mas, report dari presentasi dari awal sampai akhir nih. Boleh. Oke, nanti buat teman-teman yang butuh presentasinya juga, PPT-nya juga, bisa hubungin ke teman-teman SMIAG Tera. Bisa cek di Instagramnya SMIAG Tera. Nanti kita share di sana presentasi selama kita kuliah online. Oke. Udah nggak ada yang mau nih kayaknya kira-kira Mas. Wah, oh ada. Ini untuk pengalaman Mas Ivan, analisis batuan atrasi itu tahu nggak ya? Sorry, kenapa? Analisis apa? Batuan alterasi. Oh ya, ini menarik sih Mas. Saya juga mau nanya nih. Kalau analisis alterasi ini untuk thin section kan agak tricky ya. Ya. Itu gimana ya Mas? Ke kantor paling nggak suka kalau dikasih sampel operasi. tricky, sangat tricky itu. Saya akan lebih gampang kalau operasi ya udah main oper-operan aja. Tapi ya mau nggak mau, dan dari teman saya yang di Antam bahkan satu sayatan operasi itu bisa 2 minggu 3 minggu satu sampel ya. Satu sampel? Satu sampel karena saking susahnya. Ya, saya kebetulan tugas akhir dapet tuh yang ada mineral alterasinya. Jadi agak susah karena kan kalau mineral alterasi udah mineral ubahan ya Mas. Betul. Kita kan biasanya kalau belajar di kampus kan mineral-mineral yang ya udahlah mineral Fritz Bowen, mineral-mineral yang pokok yang biasa kita pelajarin untuk hard rock gitu. Nah, ketika kita dapat alterasi ini harus memutar otak karena bentuknya kayak kuarsa tapi berbeda. Tips and triknya dong Mas kalau lagi analisis batuan alterasi ini yang paling penting apa ya? Gimana ya? Jam terbang sama tahu mineraloginya sih. Mineraloginya terus kita tahu mineralogi batuan sekarang nih. Mineral sekarang. Oke, kalau gitu kita tahu udah ada di otak komposisi kimianya apa aja. Berarti itu kita tarikin ke mineral asalnya. Oh, berarti ini benar karena berdasarkan kesamaan komposisi kimianya. Saya sih selalu kayak gitu ya dari awal belajar alterasi. Kira selalu seperti itu kalau mau gampang ya. Gampangnya balik lagi kita harus tahu dulu batuan asalnya. Oke, ada lagi yang nanya. Dalam metode petrografi digunakan mikroskopis atau dengan alat bantu untuk melihat mineralnya. Nah, tips untuk menentukan mineral yang bisa dilihat secara megaskopis aja yang sehingga bisa menentukan nama batuannya. Gimana maksudnya, Mas Brim? Kuncinya kalau hand specimen ya komparator sama ini loop. Iya, betul. Komparator dan loop. Ini adalah yang wajib kita bawa selama di lapangan. Ada lagi nggak yang mau nanya? Sebenarnya kalau mikroskop petrografi nih Mas, itu tuh dia jenisnya cuma satu aja atau dia punya beberapa jenis yang bisa analisis high resolution? Petrografi sebenarnya kalau polarizing ya polarizing ya kayak yang tadi ditunjukin di gambar. Cuman kalau yang or petrografi kan beda lagi sistemnya, dia cahayanya dari atas gitu kan. Kalau yang biasanya itu perkembangan teknologi aja sih, ada yang
bisa dulu pakai pencahayaannya nggak otomatis, pasti nunggu cahaya dari luar. Itu tergantung teknologinya aja sih sekarang kayak gimana gitu. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Sama ini sih kan kalau sekarang itu dibantunya software base. Oh, udah ada software base-nya. Iya, gitu, software base. Jadi ada yang scanning langsung. Juga sih ya advance-nya lagi sekarang itu ada yang sekarang tinggal sayatannya nggak usah kita deskripsi, tinggal masukin ke suatu box, dia langsung determinasi mitralnya apa aja ya. Dia rapid scanning gitu. Jadi capek-capek belajar petrografi ya percuma gitu. Oke, kalau kayak gitu human error kan ya Mas? Human error-nya itu determinasinya aja. Oh, determinasinya aja. Jadi masih akurat lah ya, karena kan kita suka ini loh, kalau geologis ini terutama kalau di kampus kan ya suka ditanyain kamu analisisnya pakai apa. Kalau kalian misalnya kita langsung analisis pakai alat tersebut nih. Kalau kalian punya cost-nya banyak, gitu, budgetnya banyak, bisa kan ya pakai langsung nih pakai alat yang tadi langsung scanning gitu, langsung deskripsinya ada. Tapi nanti kalau ditanya, ini yakin kamu gini, apakah nggak sayatan tipis gitu? Human error-nya masih lebih besar mana nih Mas? Antara scanning tadi dengan sayatan petrografi yang langsung kita deskripsi? Petro ya? Oke, soalnya kan kalau yang tadi scanning kan dia by database kan ya? Gitu. Oke. Ini masih ada yang nanya. Wah. Untuk TRO, sorry, teman-teman. TRO dalam petrografi tujuannya apa ya, Mas? Halo, Mas Ivan. Suaranya nggak jelas nih, Mas. TRO apa ya? Saya baru dengar nih. Oh, total. Ini petrografi batubara ya? Nggak nyebutin sih, Mas, untuk batubara atau enggak. Nurul cuma nanya TRO dalam petrografi tujuannya apa ya? Saya kurang tahu. Petrografi batubara saya sejujurnya belum pernah megang. Kalau petrografi batubara. Oh, petrografi batubaranya disayat tipis gitu ya berarti ya? Nanti ada petrografinya sendiri gitu, Mas? Kalau petrografi batubara itu dia bentukannya pakai resin. Jadi pakai kimia yang biasa kita buat bikin gantungan. Nah itu dicampur di situ, dibikin kayak apa ya? Kayak pernah lihat bolanya main hoki. Nah kayak gitulah. Nah itu buat petrografi batubara. Oh gitu. Baru sih saya pengetahuan baru nih buat saya. Oke. Mungkin Nurul, kamu bisa jelasin lebih detail pertanyaannya mau gimana. Tapi kalau tadi cuman untuk TOR batubara, Mas Ivan bilang sejujurnya sepengalaman beliau belum pernah melakukan ya. Nah, masih ada lagi Mas pertanyaan. Ini untuk kelemahan dalam metode petrografi dengan SEM EDX apa aja ya? Kalau saya akan bilang kalau SEM itu karena terlalu detail, kita nggak tahu ini batunya apa. Satu, SEM itu terlalu asalnya dari core, kita comot dikit, kita sayat, kita tahu secara 2 dimensi kan, batunya gimana, penyebaran kuarsanya. Tapi kalau SEM, itu kalian ngambil comot dikit aja, satu sendok dikit, terus kalian carbon coating, itu kurang apa ya, menurut saya kalian tuh nggak akan tahu ini quartz yang gimana, apakah ini matriksnya atau bukan, kalau si kehadiran si lightnya. Jadi saran saya kalau mau nge-SEM, nge-petrol juga gitu loh. Satu, kalau nge EDS emang kalian akan tahu kan itu tembak pointing ya, pointing di satu butir ya. SEM EDS itu pointing di satu butir,
kalian akan keluar chemicalnya. Karena cewek itu kan chemical base. Jadi ada Si-nya, ada misalkan O-nya, ada impurities-nya, aluminiumnya gitu. Belum kalian akan tahu, oh ini kuarsa, butirnya kuarsa. Tapi kalau nama itu akan tricky, saya akan tricky. Ini emang. Tapi untuk semen, untuk diagenesis itu di SEM sangat bagus. Oh gitu. Iya, gitu. Aku belum pernah sih SEM itu gimana, jadi no comment deh. Oke, ada lagi yang mau nanya? Jadi rencananya nanti mau di-share videonya sekalian sama PPT-nya, teman-teman bisa langsung lihat di IG SMIAGI ITERA ya, teman-teman. Jadi yang masih nanya-nanya nih kapan bisa di-share, tenang, nanti kita share lewat IG SMIAGI ITERA, nanti kita kita langsung kasih pengumuman di sana kapan bisa di-share-nya, karena kan ini udah malam ya teman-teman ya, kasihan juga nih teman-teman SMIAGI ITERA kalau masih harus editing videonya terus langsung share itu. Jadi ditunggu, mungkin besok pagi sudah bisa kita share, oke? Oke. Mantap. Iya, saya ngerti nih, audiensnya nih banyak banget yang udah nggak sabar mau belajar ulang nih Mas, materinya saya bagus banget. Terima kasih ya Mas Ivan. Sama, saya mohon maaf kalau ada kekurangan di presentasinya dan teknisnya. Tenang aja Mas, semua sudah bagus. Nanti kalau misalnya masih butuh kuliah lanjutan, kita bisa ngubin Mas Ivan ini buat kuliah lanjutan. Boleh. Jadi kayaknya menurut saya kayak butuh lebih detail untuk misalnya materi batuan beku nih, kita jelasin lebih detail untuk batuan bekunya. Ya, boleh. Oke, nanti untuk informasi jadwal lanjutan cek di IG SMIAGI ITERA ya teman-teman. Oke, menurut saya hari ini udah cukup. Terima kasih Mas Ivan sudah memberikan materinya, lalu menyempatkan waktunya juga buat kita di sini. Terima kasih. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman semua yang sudah hadir. Tadi terima kasih audiensnya sampai 130 orang. Wah, keren banget nih Mas Ivan materinya berarti. Thank you ya Mas Ivan sekali lagi sudah memberikan materinya. Terima kasih juga buat teman-teman SMIAGI ITERA yang udah menyempatkan waktu dan memberikan kita tempat nih buat sharing-sharing lewat Google Meet-nya. Nanti kita bisa sharing lagi untuk pertemuan selanjutnya besok. Ada Mbak Sarah nih untuk menjelaskan tentang stratigrafi. Jadi buat teman-teman yang besok masih gabut kuliahnya, nanti kita jelasin lagi untuk stratigrafi besok jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan pematerinya Mbak Sarah. Untuk lebih lanjut, kita cukupkan hari ini buat teman-teman. Terima kasih sudah datang. Sudah cukup untuk hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau live, boleh loh teman-teman. Silahkan. Kalau mau langsung nanya jawab sama Mas Ivan kalau masih ada waktu, boleh loh audio kalian nyalain langsung nanya ke Mas Ivan ya.